Ini berbincang dengan Ketua Batak Center Bapak Insinyur Sintong Maruap Tapubolon. Amang, sebagai Ketua Batak Center, mengikuti 3 hari Kongres Kebudayaan Batak pertama ini, tentu kita bersyukur tidak ada karya manusia yang sempurna. Melihat pengalaman ini, apa pesan Bapak sebagai orang tua, tokoh masyarakat Batak untuk ke depan, kalau nanti 3 tahun atau 2 tahun ditetapkan bergilir ini, untuk lebih bagus lagi Kongres ini? Perjolo tapa saat apresiasi itu penyelenggaraan Kongreson, yaitu dari panitia dan Prodi Sastra Batak USU yang menyelenggarakan Kongreson. Saya campur-campur aja lah, karena mungkin ada juga yang tidak mengerti nanti, mungkin orang yang tidak mengerti seluruhnya bahasa Batak. Oleh karena itu saya katakan tadi, saya memberikan apresiasi. Momentum daripada penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Batak Toba pertama ini sebetulnya adalah mengingatkan dan menggugah orang-orang Batak di Bonapasogit dan di diaspora, saya katakan langsung seluruh dunia, bahwa Batak itu sebetulnya memiliki kekayaan budaya, warisan nenek moyang kita yang sangat spektakuler dan hebat. Bayangkan saja, ada bahasa Batak, salah satu budaya yang sangat tidak seluruh bangsa-bangsa atau suku di dunia ini yang memiliki bahasa. Jadi kita bangga dengan itu. Nah, sebetulnya apa yang kita maksudkan dengan ini pada kesempatan ini adalah kita targetkan agar Hata Batak atau bahasa Batak ini bisa abadi dan dipergunakan oleh sepanjang masa oleh yang keturunan-keturunan daripada orang Batak dimanapun mereka berada, di diaspora dan sebagainya itu. Itu yang menjadi harapan kita. Oleh karena itu kita lestarikan ini untuk suatu kebanggaan bagi orang-orang Batak. Nah, dalam proses perjalanannya itu kita mau membuat satu acuan yang kita akan pakai nanti, bahwa ini bisa diupdate ataupun diperbaiki nanti, itu soal lain. Tapi ada sesuatu standar yang akan dipakai. Nah, ini yang kita paham. Lalu hubungannya adalah hampir semua wilayah-wilayah di Indonesia ini sekarang bangga dengan bahasanya. Oleh karena itu di sekolah-sekolah dimanapun berada di wilayahnya tersendiri, mereka diajari bahasa lokal, bahasa Batak. Oleh karena itu juga kesempatan ini kita mau menggugah pemerintah daerah, paling tidak di kawasan sekitar kawasan Danau Toba, bahkan di Sumatera Utara pada umumnya, untuk menjadi bagian kurikulum daripada sekolah-sekolah di sini. Terserah pemerintah nanti apakah sampai sekolah tingkat apa yang akan dipakai, apakah sampai kepada SMA misalnya, ini untuk agar kita di kawasan ini bisa mengenal juga dan mengerti itu. Kesempatan ini juga sekaligus sebetulnya saya katakan tadi bahwa kekayaan budaya Batak itu banyak. Ini adalah satu daripada dari sekian kekayaan budaya Batak sebetulnya. Yang mau saya angkat pada kesempatan ini ada 3. Satu tadi bahasa, yang kedua ulos, yang ketiga adalah dalihan natolu. Tidak ada di dunia ini yang memiliki ini. Satu-satunya di orang Batak yang mempunyai ini. Kita harus bangga. Dan ini prinsip Batakon ada di dalihan natolu ini. Dan sekarang juga kita sudah memasukkan bagian daripada ketika akan menyempurnakan undang-undang pendidikan, Batakon itu kita masukkan juga. Nah, konteks Batak Center. Batak Center sebagai satu lembaga, lembaga katakanlah swadaya masyarakat, itu lembaga kemasyarakatan yang berfokus untuk memelihara, mengembangkan
berbagai kekayaan kebudayaan Batak itu. Ya. Selain daripada itu, Batak Center juga adalah bagaimana memotivasi sumber daya manusia orang-orang Batak, khususnya kaum milenial, agar mereka mampu bersaing dalam era atau abad teknologi yang super cepat pada saat-saat seperti ini. Jadi ini yang kita Batak Center, keberadaan daripada Batak Center itu adalah untuk kepentingan daripada pelestarian daripada berbagai kebudayaan Batak itu, sekaligus untuk memotivasi orang-orang Batak itu meningkatkan inspirasi agar mereka menjadi orang yang inspiratif, kreatif, dan inovatif. Nah, satu hal yang perlu saya catat di sini, kalau pada hari ini saya berada di Bali G ini dengan mendiskusikan mengenai Batak Toba. Mohon dimengerti untuk seluruh komunitas lain daripada Batak lainnya itu. Ini faktor kebetulan, tapi Batak Center adalah mewakili seluruh daripada puak-puak Batak. Baik. Itu dari Akola Mandailing, kemudian Toba, Simelungun, Pak, dari Karo. Jadi semuanya ada di situ. Dan juga Batak Center diisi oleh seluruh agama dan kepercayaan. Ini perlu kita ketahui untuk menghindari bahwa Batak Center ini kebetulan hanya mengurusi. Dan mengenai sumber daya manusia, kita membuktikan bahwa di sini kita sudah 2 kali memberikan penghargaan. Sekarang Batak Center adalah dalam proses memperjuangkan ULOS menjadi warisan UNESCO sebagai kekayaan budaya Batak dan Indonesia pada umumnya. Oke. Ya, tak benda. Apa optimisme dari Pak Tapu Bolon untuk sastra Batak ke depan? Jadi gini, tadi kita sudah sepakat untuk melestarikan. Ya. Jadi ini melestarikan bahasa Batak ini dalam arti positif untuk yang untuk dipakai begini, karena pengetahuan daripada sastra Batak ini saya kira mempunyai cakupan yang bisa sangat, sebab banyak tulisan-tulisan Batak yang memiliki value. Yeah. Dan kalau tidak bisa mengetahui bahasa Batak, dia tidak mengerti value-nya. Jadi itu yang kita lihat. Jadi sehingga prodi kita inginkan agar generasi muda Batak itu mau dan bersemangat untuk masuk di itu maksud saya. Menginginkan seperti itu agar mereka bersemangat mau masuk di prodi bahasa Batak ini di Universitas Sumatera Utara atau dimanapun mereka. Artinya kita menginginkan menjaring daripada orang-orang yang mempunyai minat dan sudah barang tentu orang Batak yang terbaik juga, yang memiliki kualifikasi yang baik, yang kita berikan semacam katakanlah untuk biaya selama dia beasiswa selama dia mengikuti studi pendidikan dalam waktu yang minimal harus dia capai. Karena itu kita akan memilih mereka-mereka yang terbaik. Jadi harus kita tentukan serius, fokus menjadi seorang sastra Batak ya. Betul. Oke. Baik Pak Tapu Bolon, mungkin satu lagi saran dari Pak Tapu Bolon. Kira-kira ini nanti bergilir bagusnya 2, 3 atau 4 tahun ke depan? Oh iya, jadi kalau kita mau mengatakan topiknya hanya ini mungkin akan terlalu kita membicarakan seperti itu, mungkin orang akan kurang terlalu tertarik kalau hanya topiknya. Untuk berikutnya kita boleh saja mengadakan Kongres Kebudayaan Batak yang kedua ya. Tetapi topiknya mungkin mengenai lebih luas lebih banyak topiknya. Kalaupun kita misalnya tetap itu membawakan ini kembali, tetapi bagian daripada yang besarnya. Sehingga kita harus membuat sesuatu yang yang tetap menarik bagi orang-orang Batak itu sendiri paling tidak, dan bukan orang Batak saja, siapapun. Mungkin untuk lain kali kita akan mendiskusikan mengenai tarian Batak kah, tortor kah, kita Jadi kongres ini adalah awal daripada kongres pertama ini mengenai mengembangkan kebudayaan Batak itu, tetapi
kongres berikutnya bisa saja lebih itu luas, topik, ya? tetapi perlu lebih luas lagi Oke. agar orang senantiasa ikut berpartisipasi untuk ini semua dan maju. Itu aja. Terima kasih Bapak SF Tapu Bolon sudah berbicara di Suara Tepian. Horas melihat ya, Mang. Horas.